Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam kuliah Research Metodologi dengan topik Survey Research Part 1. Dalam suatu riset, survei memegang peranan penting dalam pengumpulan datanya, sehingga kita harus memahami apa saja yang kita lakukan dalam sebuah survei. Dalam survei akan dikenal dua istilah, yaitu responden dan sampel survei. Responden adalah orang yang akan menjadi sumber data kita, di mana orang tersebut harus menjawab pertanyaan yang sudah kita tentukan, di mana jawaban dari pertanyaan responden merupakan data yang akan kita gunakan untuk penelitian kita. Yang kedua adalah sampel survei. Sampel survei merupakan jumlah orang yang akan menjadi sumber data kita. Setelah kita menentukan siapa orangnya, maka kita tentukan berapa orang yang akan menjadi sumber data kita. Sampel survei harus ditentukan secara tepat agar bisa mewakili dari populasi yang kita gunakan sebagai objek penelitian. Beberapa keuntungan melakukan survei adalah efisiensi waktu, karena survei bisa cepat dilakukan. Kemudian yang kedua adalah efisiensi biaya. Survei murah atau tidak memerlukan biaya yang besar. Kemudian efisiensi jawaban, karena biasanya dalam survei kita sudah menentukan jawaban apa yang harus dipilih oleh responden. Dan yang terakhir adalah akurat. Di era digital ini, survei tidak lagi menggunakan kertas yang kita sebarkan kepada responden. Bisa melalui Google Docs atau kita sebarkan link melalui email masing-masing responden. Sehingga responden bisa merespon secara cepat, tidak perlu bertatap muka dengan penanya, sehingga data bisa terkumpul secara cepat. Selain itu, dengan metode digital, kita menyebarkan Google Docs dan link kepada responden, kita tidak membutuhkan biaya banyak untuk mencetak pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam sebuah lembar pertanyaan. Selain itu, efisiensi juga terjadi karena responden bisa mengisi kuesioner kita di mana saja dan kapan saja. Dan yang terakhir adalah sudah jelas bahwa data yang akan kita gunakan bersifat akurat karena langsung diisi oleh responden yang menjadi objek penelitian kita. Selain beberapa keuntungan yang telah saya sebutkan sebelumnya, survei juga memiliki peluang untuk terjadi kesalahan. Beberapa kesalahan dalam survei research yang sering terjadi adalah yang pertama, error dalam pengambilan sampel, kesalahan dalam pengambilan sampel atau yang identik disebut sebagai random sampling error. Kesalahan ini terjadi saat kita salah menentukan objek penelitian kita. Kita salah menentukan jumlahnya dan kita salah menentukan siapa yang akan menjadi responden kita. Salah dalam penentuan jumlah sampel bisa berakibat terhadap representasi dari hasil yang kita dapatkan nanti, sehingga penting menentukan berapa jumlah sampel yang akan kita gunakan. Yang kedua adalah systematic error. Jadi systematic error ini terjadi saat ada kendala sistem, misalnya tidak tersedianya koneksi yang bagus, sehingga saat kita melakukan atau mengisi kuesioner, putus koneksi sehingga data tidak lengkap, atau responden tidak memahami apa yang ditanyakan ke dalam kuesioner tersebut. Yang ketiga adalah sample bias, di mana responden cenderung memilih jawaban yang sama untuk semua pertanyaan. Hal ini tentu berakibat sangat fatal terhadap analisis data nantinya. Jawaban yang cenderung sama akan menimbulkan kebiasaan yang sangat besar, di mana hasil analisis yang benar tidak boleh mengandung bias. Disinilah kita tidak bisa mengontrol kemauan responden dalam memilih jawaban. Penting bagi penanya untuk mengarahkan responden menjawab pertanyaan tidak sama untuk semua pertanyaan. Yang terakhir adalah responden error atau kesalahan terjadi pada respondennya. Kesalahan ini sering terjadi karena ada miskomunikasi antara penanya dengan responden.
Responden tidak memahami pertanyaan dengan baik, sehingga saat menjawab terjadi kesalahan. Selain itu, ada juga yang disebut sebagai administrative error. Error ini di luar kendali dari penanya atau peneliti. Administrative error dibagi menjadi dua, yaitu data processing error dan sample selection error. Yang pertama yaitu data processing error terjadi apabila ada kesalahan dalam penginputan hasil kuesioner. Setelah responden menjawab, jawaban terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan entry data dari jawaban responden tersebut ke dalam suatu database. Disitulah terjadi kesalahan, sehingga biasanya muncul missing data. Berikutnya yaitu sample selection error. Terjadi apabila kita salah menentukan sampel design, sehingga prosedur yang kita lakukan akan terjadi kesalahan. Sampling design biasanya terdiri dari berapa jumlah sampel yang akan kita gunakan dan berapa taraf kesalahan yang kita gunakan. Kemudian, dalam data processing error juga bisa diantisipasi dengan menginputkan data nilai rata-rata ke dalam missing data. Dan yang terakhir, error yang tidak bisa kita kendalikan yaitu kecurangan dari interviewer. Biasanya penanya akan menggiring opini dari si responden sehingga dia akan cenderung memilih jawaban sesuai dengan pendapat atau pemahaman dari si penanya. Dalam survei research, ada beberapa metode yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama adalah pertanyaan terstruktur, yang kedua adalah pertanyaan tidak terstruktur, kemudian pertanyaan yang sangat jelas, dan yang keempat adalah pertanyaan yang membingungkan atau bersifat ambigu. Dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan di kuesioner nantinya, teman-teman harus memahami 4 komponen ini. Mana yang harus menjadi pertanyaan terstruktur, mana yang tidak terstruktur, mana yang sudah jelas jawabannya, dan mana yang menimbulkan keambiguan. Pertanyaan struktur biasanya disediakan pilihan jawaban. Sedangkan kalau pertanyaan tidak struktur biasanya dipaparkan dalam bentuk paparan ataupun pendapat. Sama halnya dengan pertanyaan yang sudah jelas, biasanya pertanyaannya jelas apa maksud dan bagaimana jawabannya harus dipilih. Sedangkan pertanyaan yang bersifat ambigu adalah pertanyaan bersifat paparan atau pendapat. Dalam pengumpulan data nanti dibagi menjadi dua juga, ada cross-sectional dan longitudinal. Perbedaan mendasar dari dua tipe pengumpulan data ini adalah jika cross-sectional adalah objeknya banyak, tetapi dilakukan dalam satu waktu, sedangkan untuk longitudinal adalah objeknya banyak dan dilakukan berulang-ulang kali. Jadi kita melakukan pengamatan lebih dari satu kali. Sekian penjelasan mengenai survey research part 1. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan terima kasih.